Kami kami bersih lingkungan di sekolah, lingkungan di gereja, supaya bersih, supaya sehat. Keuskupan Ruteng dengan semangat pastoral yang mengakar terus berupaya untuk merawat ciptaan Tuhan melalui program pastoral ekologi integral. Program yang tidak hanya melibatkan pemeliharaan alam, namun juga memperkuat hubungan manusia dengan lingkungan, sesama, dan Tuhan. Sejak diluncurkan, program ini telah menyentuh hati umat di Keuskupan Ruteng. Dalam perjalanan tahun 2024 ini, kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi langkah penting untuk melihat sejauh mana keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini. Dari kegiatan pembelajaran ekologi di tingkat paroki hingga aksi nyata pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi tingkat Kevikepan Ruteng, Kevikepan Reo, dan Kevikepan Borong dilaksanakan masing-masing pada tanggal 20, 22, dan 25 November 2024. Dengan melibatkan umat pastoral dan para penggerak ekologi di 3 Kevikepan ini, kita akan melihat bagaimana integrasi antara iman dan aksi ekologi membentuk langkah-langkah konkret dalam menjaga bumi yang kita cintai. Dan hal ini terungkap dengan indah dalam pelbagai ibadat ekologis. Yang menarik, kegiatan ini melibatkan anak-anak, remaja, dan OMK, karena merekalah generasi yang sangat menentukan kelangsungan bumi ini. Rangkaian kegiatan ekologi ini berpusat pada kegiatan penghijauan. Hal ini dimulai dari pembibitan, penanaman-penanaman terutama di sumber mata air. Yang sudah tertanam untuk 77 mata air di 11 desa sekecamatan Laut sebanyak 3.500 anakan bambu. Pastor paroki kami mendatangkan ribuan pohon dengan berbagai jenis pohon. Pohon-pohon tersebut ditanam di beberapa titik seperti di kebun-kebun umat, di beberapa titik mata air, di lingkungan-lingkungan sekolah yang berada di wilayah paroki Rejeng ini, serta di sekitar lingkungan gereja dan stasi. Selain penghijauan, tahun ekologi integral ini juga diramu dengan pengembangan pertanian organik dan penanaman pohon buah-buahan. Kegiatan ini merupakan praktik pembelajaran berbasis lahan percontohan. Kami dari OMK Pax Christi, Paroki Kristus Raja Mbomuku, mencoba memanfaatkan lahan di sekitar paroki untuk bercocok tanam dengan metode yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Kami juga memperkenalkan praktek pertanian organik sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan. Paroki Katedral telah menanam anakan pohon jambu kristal sebanyak 100 pohon. Dan pada saat ini sedang proses berbunga yang sebentar lagi akan memanen. Adalah penanaman tanaman naga di kebun paroki sebagai kebun contoh. Sekarang kami bisa memetik hasilnya. Ini kebetulan lagi panen tomat sesuai hasil diskusi kami kemarin di Balengkas ya, DNPSD Keuskupan Ruteng. Itu dalam rangka meningkatkan ekonomi umat. Salah satunya itu kan pemanfaatan pekarangan dengan tanaman hortikultura. Tahun ekologi integral Selain itu, di mana-mana berlangsung gerakan pembersihan dan pengolahan sampah.
Ini bukan sekedar evaluasi, namun refleksi bersama tentang bagaimana kita bisa lebih dekat dengan ciptaan Tuhan melalui tindakan nyata. Teman-teman kita hari ini dalam evaluasi terutama mau melihat dampak atau apa saja perubahan ekologis dalam diri umat maupun dalam kehidupan paroki yang tampak. Nah, perubahan ini macam-macam, nanti bisa perubahan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, perilaku ekologis. Perubahan itu perubahan mindset atau kesadaran umat terhadap lingkungan hidup. Sudah banyak umat yang memperhatikan mata air dan mereka berjuang untuk menanam pohon di sekitar mata air. Ada beberapa perubahan yang nampak untuk kebersihan lingkungan. Ada kesadaran dari umat di mana mereka membuat tempat-tempat sampah sehingga sampah-sampah yang berserakan mereka taruh pada tempatnya. Kami mengurangi padah plastik kalau ada hajatan bersama. Mereka sempat komplain, saya bilang tidak, harga mati. Dan ternyata memang kemudian ada dampaknya. Mereka mulai melihat pemakaian padah-padah plastik itu berkurang. Kalau dampak yang paling nyata sekarang itu mereka kalau melihat sampah senangnya memilih, memungut, kemudian mereka mengkategorikan misalnya sampah ini dibuat sebagai apa, sampah ini dibuat sebagai apa. Kadang mereka menyadari bahwa oh ada sampah yang bisa digunakan kembali, misalnya jadi pot bunga atau dibikin keranjang. Ada juga yang tahu bahwa oh ini sampahnya tidak bisa digunakan kembali, maka mereka mencoba untuk membuat eco-brick. Dampak nyata yang dapat dirasakan yaitu mulai dari paroki sendiri. Di paroki RII kami sudah pernah membuat program atau merancang program Sabersih. Jadi Sabersih itu gerakan Sabtu bergerak, Sabtu bersih. Jadi setiap hari Sabtu anak-anak sekolah membersihkan lingkungan gereja, mulai dari di dalam gereja, lingkungan pastoran ataupun lingkungan di taman gereja. Bahkan anak-anak juga dengan para ibu guru dari setiap lembaga, baik dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dan juga bentuk kesadaran nyata dari anak-anak sekami sendiri di tingkat sekolah. Anak-anak sudah mulai menyadari bahwa kebersihan lingkungan itu untuk sangat penting. Sebelum mulai KBM, proses belajar di setiap sekolah, pagi harinya anak-anak memungut semua sampah-sampah yang berserakan di lingkungan sekolah. Saya senang karena yang sudah dilakukan, yang sudah dikerjakan, ditampilkan. Sekaligus kami bisa baku banding. Saya selalu rajin mau ikut ini, termasuk bahwa saya punya dewan paroki. Sebaiklah mereka belajar juga dari orang lain. Program kali ini, ekologi integral itu sangat tepat, di mana Keuskupan telah merancang program ini dengan sangat baik. Dengan berakhirnya tahun ekologi integral ini bukan berarti berakhir sudah kegiatan kita. Tapi menjadi program dasar untuk apapun ke depannya, karena memang kita tidak bisa terlepas dari ekologi. Nah, Bapak Susito Fransiskus bilang, Ekaristi adalah tindakan kasih kosmis. Ekaristi menyatukan langit dan bumi, merangkul dan meresapi seluruh ciptaan. Ekologi adalah sakramen. Di beberapa provinsi kita lihat dampak itu sangat kelihatan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan di tingkat provinsi, kemudian ke bawah ke kegiatan mereka di rumah atau di KBG. Kegiatan tahun ekologi integral sangat diinspirasi oleh Allah sendiri. Lewat Pak Uskup dan lewat kita di Singapura dia mengarahkan kita. Karena itu belajarlah faith to nature, kembali ke alam, belajar dari alam, mencintai alam, dan dia akan coba memberikan kesejahteraan. Seluruh dinamika evaluasi program pastoral ekologi integral ini diwarnai oleh sukacita. Karena itu kita harus bergembira, bersukacita, berbagi cerita tentang apa yang terjadi dan juga mendengarkan cerita berkaitan dengan hal-hal yang telah terjadi di medan pastoral kita masing-masing. Jika saya minum alkohol berlebihan,
Tawakal insyaallah. Karena menjaga alam adalah bagian dari menjaga hidup, bersama Keuskupan Ruteng, mari kita terus bergerak untuk masa depan yang lebih hijau, lebih berkelanjutan, dan lebih penuh kasih.